Dan lebih tepatnya kita lagi di Haning Collection. Dia tuh kayak mbahnya LCGC. Kenapa kayak gitu? Karena ada konsepnya nih dari si Fiat ini waktu dulu. Kalau yang ini dia udah V12 juga, udah V12, dia menghasilkan tenaga. Yeay, kita udah sampai di Denmark dan lebih tepatnya kita lagi di Haning Collection, surganya mobil antik di Denmark. bener, mobilnya dari tahun 18 sampai 80-an ya? 19. Wah, keren-keren banget, gokil-gokil banget. Bisa kalian sampai kayak gini nih. Gila. Kayak pangling gitu loh. Wah, gokil banget Sobat Setir. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat aja apa aja yang di dalam. Karena sekarang Dingin kedinginan. banget, 6 derajat Sobat Setir. Let's go, let's go, let's go. Lucu ya? Tono 93. Iya. Cina, sumpah. Sumpah ini. Ini Ci, set, dari jauh hijaunya udah mentereng banget. Gokil Sobat Setir. Kalau dari bannya, dari bodinya, dari interiornya, Mantap. ini bukannya Rolls-Royce Silver Cloud 3? Benar, ini yang generasi ketiga dan ini yang spesial. Ya Oke, kan, Ci? iya betul. Ini dibikin di Mulliner Park World. Jadi para coach builder pada waktu itu bikinnya tuh di situ tuh, di Mulliner Park World. Jadi yang di apa by request ya. By request, betul banget. Dibangunnya di sana. Dan ini cuma ada 101 di dunia. Nah, loh. itu dia yang Dan makanya satunya spesial. ada di sini, setir kanan ada di sini. Ngelihat ini langsung dan yang spesialnya juga Sobat Setir, ini mobil punya sejarah di mana ini adalah yang pertama kali beli, yang pertama kali order, itu adalah orang terkaya di USA pada saat itu. Di Amerika waktu itu. Seorang businessman berdarah Jerman Amerika yang bernama John Kluge. Wah, ini sejarahnya luar biasa mobil ini. Betul. Dan dia masih proper banget ya. Iya. Sampai di sini. Luar biasa Sobat Setir. Dan ini sampai sini, sampai sekarang nih 2022 masih proper banget ya. By the way, ini mobilnya di tahun 1965. Tapi produksinya tuh di 1964 sampai 1966. Iya. Dan pada saat itu, jadi itu kan sebenarnya masih era Eropa awal di mana masih identik dengan baroque curve. Desain mobilnya ya. Ya. Nah, tapi mobil ini itu dibantu desain oleh Wilhelm Koren. Seorang arsitektur dari Norwegia. Yang bikin ada line khusus kayak gini yang kelihatannya modern banget. Oh, pantes. Beda banget kan, makanya untuk tahun 1965 modelnya tuh kayak gitu. Kayak body molding dari ujung ke ujung. Ini salah satu yang bikin dia terlihat lebih mewah dan sekarang digantiin sama strip yang pakai tinta. Satu orang yang satu orang itu ya. Iya, yang satu orang. Pokoknya setiap Rolls Royce dia tuh yang ngegarisin. Betul. Mewah banget jadinya ya. Nah, bukan cuma bodi sampingnya ya. Tadi kita sempet intip bodi depannya juga. Bagian depannya? Ya. Bagian depannya juga lucu ya? Ya, grillnya beda. Istilahnya, Ci. Betul. Jadi kalau istilahnya misalkan nih. Sobat Setir lihat di bagian headlights-nya itu, dia agak kayak naik ke atas. Yang pada saat itu disebut sebagai Chinese Eye. Benar. Jadi lampunya yang membedakan dia dari generasi sebelumnya. Dan gak hanya itu aja. Sebelum-sebelumnya Rolls Royce itu di mesinnya tuh V6, sekarang udah V8. Dia Tenaganya berapa? 220 horsepower. Bener. Pada saat itu kenceng banget loh itu. Kenceng. Ini mobil kenceng waktu itu. 6.200 cc. Wow. Kenceng mobilnya. Wow. Mantap kan Sobat Setir. Dan gak hanya itu, bisa kita lihat nih karena dia yang kebuka ya atapnya. Iya. Jadi kita bisa intip nih. Wah, dalam interiornya. Mewah banget Sobat Setir. Panel kayunya itu masih abadi sampai sekarang. Sampai sekarang masih dipakai, bahkan di Rolls Royce yang terbaru pun masih sama nih motifnya. Betul. Maupun si cluster instrumennya ataupun masih dipakai ya sampai sekarang juga ya. Iya, keren banget sih. Dan ini siapa coba yang nggak mau duduk di sini? Kelihatannya empuk banget. Kayak sofa. Kayak sofa, bener-bener simbol apa ya? Kemakmuran, kemewahan, elegan. Bener. Kayak gitu. Dan sesimpel handle pintu. Handle pintunya tuh bukan yang congkel gitu loh. Ini bener-bener kayak mantep banget gitu. Tahun 1966 udah kayak gini, keren banget. Betul. Dan Ci, depannya ini Ci,
Nggak hanya itu aja yang tadi kita bilang lampunya beda, tapi dia punya detail yang menarik. Tuh. Banyak logo-logo Rolls-Royce yang kecil-kecil gini ya. Dan itu tuh. The spirit of ecstasy. Tetap harus ada. Bener, dari dulu nggak pernah hilang ya sampai sekarang. Itu lambang kemewahannya Betul. semua Rolls-Royce. Keren banget. Bener-bener kayaknya orang-orang yang pertama kali masuk ke Hunting Collection ini, lihat ini tuh langsung pasti ya? ngambil HP atau ngambil kamera untuk foto. Lihat dong itu, lihat. Khusus Rolls-Royce. Keren banget Sobat Setir. Tapi Ci, di sana nggak kalah keren. Let's go. Nah, itu tuh. Yang itu? Iya, yang itu. Nah, pasti gara-gara nonton film ya. Cars, masa nggak ada yang tahu sih? Ini kan si Oke. Guido. Iya, si Guido tahu aja lagi namanya. Cuma si Oke. Guido kuning ya. Kalau Iya. yang ini warnanya krem agak ke hijau. Ya warnanya tapi antik banget ya Benar. untuk pada masanya. Ini adalah Fiat 500 Sobat Setir. Betul. Dia yang namanya diproduksi- Auto Bianchi Gia Dulu ya? Diniera. Dulu Yes, ya, namanya namanya itu ya? dulu itu. Nah, ini tahun produksinya di 1960 sampai 1977 Sobat Setir. Betul. Dan mobil ini adalah salah satu mobil paling dikenal pada masanya karena Paling ikonik. iya, karena mobil ini tuh udah kecil. Dia tuh kayak mbahnya LCGC. Kenapa kayak gitu? Karena ada konsepnya nih dari si Fiat ini waktu dulu. Dari waktu dia lahir tuh di tahun 1960-an, si penciptanya pengen mobil ini tuh punya konsep di mana dia harus kecil. Betul. Tiny, kecil. Gampang dikendarai. Gampang disetir. Sama dia harus tetap luas. Muat 4 orang ya. Iya, kapasitas ruangnya itu harus luas. Betul. Gitu, jadi bisa dibilang mirip sama konsep kita sekarang low cost green car kali Iya, ya. malah ini beneran ada greennya dikit lagi ya. Itu warnanya Ci. Oke, mobil ini menang juga ya, pernah menang desain. Design Award pada masanya itu. Karena ya tadi itu konsep yang tadi. Nggak nyangka waktu pas rilis sampai akhirnya stop produksi, Di 1975 ya stop produksinya. dia itu laku lakunya sampai 3,8 juta. Men, itu di tahun itu mobil laku sampai 3,8 juta unit. Itu banyaknya minta ampun loh. Itu laku banget. Mobil ini udah kayak kacang waktu itu Bener-bener berarti. bener kayak kacang goreng. Dan secara desain ya Ci, emang dia tuh emang imut banget, lucu banget sama kayak yang di film Betul. Cars. Dan gak hanya itu, tetep dia juga ada ini nih, wih keren. Wih. Dapat sunroof waktu itu, bisa dibuka. Nah, tapi Keren kan? salah satu yang paling uniknya juga ya Chris ya. Meskipun Fiat 500 pada masa itu kebanyakan konvensional, Oke. buka pintunya, Yang ini masih tetap sama, suicide door. Gitu. suicide door. Jadi dia kebalik ya engselnya, gitu Sobat Setir. Menarik banget nih mobil, lucu banget, Betul. imut-imut. Very iconic dan memang layak banget berada di sini karena ini menjadi satu pengingat bahwa LCGC itu ada nenek moyangnya. Ada mbahnya, ada mbah konsepnya nih. Ya, jadi ini salah satu mobil yang bisa dibilang historicalnya si Fiat juga ya. waktu Betul, dulu. betul. Menarik, kita lihat lagi sekarang ada mobil apa lagi, kayaknya yang itu sih, itu. Wah, Boleh banget Wah. kan. ini nih mobil. This is the one. Wah. This is the one. Kalau ada yang pernah nonton filmnya James Bond, The Iya. Spy Who Loved Me. Mobil ini loh yang dipakai yang waktu itu tapi dia Jadi malah nyelam. nyelam ya. Dijadiin kapal selam mau gitu. Iya. Jadi ada scene-nya pakai mobil ini, si Lotus ini, Betul. si Lotus Esprit. Esprit S1. Nah, Betul. mobil ini unik banget Sobat Setir. Jadi mobil ini tuh terinspirasi dari Maserati ya. Betul, Maserati Boomerang. Jadi penciptanya itu, maksudnya yang ngedesain itu si Giugiaro, which namanya Styled by Giugiaro, ada di sini. Sampai ditulisin tuh nama Betul. si desainernya ya. Nah, si Giugiaro ini pas bikin ini itu dijuluki sebagai salah satu mobil yang desainnya Ekstrim. itu paling ekstrim Bener. karena meniru atau dalam tanda kutip bentuknya tuh ala-ala kertas origami. Nah, atau kertas terinspirasinya dari situ. bilas. Betul banget. Gak kebayang nggak mobil dari kertas origami. Jadinya Jadi begini. kayak gini. Tapi Eksotis banget. memang kayak gini gak sih? Kertas origami kan warnanya menyala. Oh iya. Terus bentuknya tuh kayak Kotak-kotak. kotak-kotak kayak gitu. Lipet-lipet gitu ya. Betul, iya. Unik banget mobil ini, dan dia juga spesialnya Lotus itu pertama kali diperkenalkan di tahun 1960-an ya di Eropa. 1960-an itu sebagai mobil pertama di dunia yang menggunakan konsep nih Mid engine. mid engine. Betul. Jadi
si mesinnya tuh ada di tengah. Nah, Gitu. itu kan pertama kali tuh Lotus di Eropa. Nah, karena mereka ingin membuat kesuksesan yang baru, dibikinlah mobil ini. Betul. Lebih besar, lebih comfortable, lebih nyaman Lebih untuk nyaman. digunakan. Tapi mobil ini cuma diproduksi 718 unit. Benar. Dan dia ini pakai mesin yang masih 2000 cc ya. 2000 cc. 4 silinder sobat setir. Betul. Nah, nextnya itu di Lotus Esprit S2-nya itu udah Generasi 2200 selanjutnya. cc. Dan Pakai turbo. ada turbo juga Pakai kayak turbo gitu sobat setir. Tapi terlepas dari mesinnya ataupun eksteriornya, lihat interiornya dong sobat setir. Jadi dia ini nggak hanya eksteriornya aja nih yang bisa dinikmatin, tapi lihat interiornya. Wow, unik merinding. banget. Ini Unik banget. keren banget. Jadi dia campuran warna hijau sama merah. Betul. Terus dia kotak-kotak Kotak-kotak gitu ya. sesuai sama Kayak baju flanel ya. Ah iya. Kayak gitu kurang lebih. Ini kayak semuanya soft touch semua. Sampai cluster instrumennya warna hijau. Jadi Yes. keren banget. Oh iya, mobil ini tuh Heeh. dia itu cuma 900 kg loh. Oh iya, jadi dia bisa dibilang sama kompetitornya tuh bisa beda sampai 200 sampai 400 kilograman. Betul, dibandingkan Jadi, sama Porsche, sama Maserati. Lamborghini. Itu beda segitu. Jadi ini mobil ringan gitu Betul. sobat setir. Keren. Tapi mungkin yang masih jadi pertanyaan, kenapa ya diproduksi cuma 718 unit? Ya, tapi ya Jadi langka. jadi langka, dan justru setir kanan ada di sini, salah satu unitnya ada di Masih proper Hunting banget. Collection ini. Iya, masih proper banget. Wah, manis banget. Ayo Ci, nggak sabar Ci. Lanjut. Lanjut lagi ya. Lanjut sobat setir. Alamak, ini Memang itu. Nama ini adalah Lamborghini Alama. Tapi dalam bahasa Italinya Lamborghini Countach 5000S. oh nggak salah ternyata Nggak Alamak. salah kan? Iya kayak dia sebutnya wow gitu ya. Iya, betul. Wow, goodness gitu. Iya, kayak Wah. wow banget. Ini adalah mobil yang mungkin ada di poster-poster setiap. Papaku. Oh, papamu punya Iya, bahkan tahun ya? 1990-an, 19 sekian gitu ya. Karena Banyak ini yang memang ngefans mobil yang supercar ya. supercar yang paling gampang diingat dan top of mind orang-orang kalau ingat Lamborghini atau ingat mobil supercar ya ini Lamborghini Countach. Jadi ikonik banget waktu dulu. Emang ini sebagai sebuah supercar yang pokoknya banyak remaja-remaja tahun segitu tuh ngefans, sampai banyak posternya di rumah-rumah, di kamar gitu ya. Betul. Ini spesial ya, Ci? Spesial banget. Jadi Lamborghini ini waktu itu kan mesinnya di-develop sama si Bizzarini nih, ya kan. Dulunya tuh 3500 cc. Awal keluarnya. Betul, dengan 4 camshaft dan 6 dual karburator. Dan ini di-reuse di Countach ini. Gitu. Oh, tapi yang ini variannya udah yang 4800 cc. Betul, ya. V12 juga udah V12, dia menghasilkan tenaga 375 horsepower. Udah kenceng banget tahun ini itu. udah kenceng banget sih tahun itu. Tapi ini banyak banget yang bisa dikagumi dari mobil ini. Salah satunya bannya. Coba Chris, lihat bannya. Bannya, jadi segede-gede gaban. lebarnya Ci sebenarnya. Jadi dia ini bisa dibilang supercar itu kan lebar-lebar. Nah ini yang bisa dibilang sebagai pelopor ya. Pakai ban gede banget. Betul. Dia nih ban belakangnya Ci. Ban belakangnya Ci. Dia pakai 345 ring 15. Bayangin. Wow. Jadi lebar banget. Mantap ya. Terus ini nih desain-desain barunya ya Ci. Ya, ini untuk air intake-nya ya. Betul, ini air intake. Terus juga pintunya nih yang gak kalah spesial. Pintu gunting ya nggak sih? Pintu gunting nih. Citat udah tahu sebutannya. Ini bisa dibilang juga sebagai pelopornya pintu gunting yang udah legal di jalanan gitu ya. Betul. Mobilnya supercar ini. Tapi coba Chris lihat deh. Ini joknya warna putih loh. Interiornya warna putih, bayangin sobat setir, ini mewah banget waktu dulu. Betul. Dan apa ya, warna putih kan cepet banget kotor ya. Iya, tapi wah ini masih clean, masih keren. Bahkan itu ya Cici suka sama itu ya. Betul. Karpetnya itu Karpetnya Lamborghini. khas banget jadulnya gitu loh kelihatannya. Keren banget nih, manual by the way ya sobat setir. Wah, gokil. Dan Ci, aku mau kasih tanya nih. Yang mana headlampnya? Yang ini dong. Lah, bukan, ketipu. Oh gitu. Ini kan lampu biasa nih Ci, jadi ini Lah. sein sama lampu senjanya. Nah, Lah. ini dia lampu utamanya pop up. Ini. Iya. Lucu ya? Bener. Lucu ya? Kocak. Ikonik banget.
Ini penuh misteri ya. Banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan di mobil yang menjadi idaman papa waktu dulu. Ya, Lamborghini Countach 5000S. Wow, Sobat Setir. Tapi di belakang situ Ci ada Masih satu ada mobil. satu mobil lagi. Satu mobil terakhir yang Sesepuhnya dari wah, mobil ini menarik listrik banget. kecil. Harus kita bahas. Kita harus kasih tahu Sobat Setir. Let's go. Let's go. Nah, ini dia. Ini adalah mobil terakhir yang bakal kita bahas, tapi ini adalah mobil yang bisa dibilang paling spesial juga. Karena kalau Sobat Setir udah nonton video kita Yang di Paris Motor Paris Show. Motor Show, kita bahas dengan mobil listrik kecil. Bener. Gak sangka-sangka ini adalah sesepuhnya. Jadi ini adalah Kewet LZ2. Betul. Yang diproduksi waktu itu tahun 92 ya. Tahun Iya. 92 ternyata udah ada mobil Dan listrik. bahkan dia diproduksi itu dari 91 sampai 98. Betul, betul, Gitu. betul. Dan ini mobil asli dari Denmark. Betul. Jadi asli nih dari negara ini yang Betul kita sekarang lagi banget. berdiri nih. Dan mobil ini tuh apa ya? Waktu itu memang ini sebenarnya mobil gagal. Oke. Ya, jadi memang waktu itu mau di mass production di Jerman, Mm-mm. tapi gagal Karena ya bayangin aja, baru lahir bahkan nih udah ada mobil listrik, gak nyangka gitu loh. betul. Pasti orang sana juga nanya, ngapain pakai mobil listrik sih? Soalnya ini juga range-nya tuh cuma bisa maksimal 75 km. Benar, Gitu. tapi waktu itu udah wah banget karena dia pakai baterai lithium-ion yang sama kayak baterai-baterai mobil listrik sekarang. Betul, betul, betul. Tapi ini kekuatannya memang cuma 7 horsepower ya. Iya, dia cuma di sekitar 48 volt doang nih motor listriknya. Tapi mau gimana pun, mobil ini tuh jadi ya Chris. Dulu tuh sebenarnya ini bukan mobil listrik yang pertama. Oke. Jadi dulu tuh ada yang namanya CTL, sama-sama dibikin sama Kewet juga di tahun 1987, 5 tahun sebelumnya. Tapi itu orang lebih nyebutnya kabin skuter gitu. Oh, oke. Dan Nah. bahkan Ya, lucunya juga si produksi mobil ini tuh dulunya produksi ini ya, mesin cuci. iya. Jadi yang membiayai bikin mobil ini adalah seorang pengusaha laundry Iya. yang bikin mesin cuci. Mesin cuci. Pokoknya bikin alat mesin cuci lah, ibaratnya kayak gitu. Mesin alat buat cuci mobil, Betul. kayak gitu-gitu ya. Betul. Menarik banget mobil ini. Betul banget sih. Dan apa ya, meskipun waktu itu ini adalah mobil yang kurang berhasil, tapi mau bagaimanapun, ini kenapa dipajang di Hanning Collection di Benar. Denmark ini, karena ini salah satu penemuan penting Betul. dari mobil listrik kecil, dan ini salah satu yang nggak bisa dilewatkan di collection ini. Bayangin aja waktu itu udah ada mobil kayak gini dan sekarang akhirnya yang In lagi. Iya. Jadi kayak berputar ya. Betul. Dulu sempat kayak ditolak lah, pada yang nggak minat. Sekarang berlomba-lomba, bahkan sampai di Paris Motor Show kemarin. Isinya hampir semuanya mobil listrik kecil. Yo, gokil banget Sebastian. Benar. Berarti ini harus harus pada ini dulu nih. Iya, harus sowan ya. Sowan tahu mobil ini gitu. Keren banget Sebastian. Di sini kita banyak banget belajar, bener nggak Cinta? Betul, banyak banget belajar soal sejarah-sejarah mobil. Bener, ketemu mobil-mobil yang eksotis, Betul. yang unik-unik, yang bener-bener bikin kayak Wow, gitu, pangling. si Alama ya. Iya, si Alama. Jadi sekian dulu untuk tour kita terkait mobil-mobil wah yang ada di Hanning Collection di Denmark. benar. Dan Sobat Setir, kita masih bakal keliling lagi, kita bakal nyetir juga di Denmark. Betul. So tungguin aja videonya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga follow Instagram kami dan TikTok tentunya Setir.kanan. di setir.kanan. Oke Sobat Setir, kita masih mau menikmati keindahan di sini. Mobil-mobil eksotis lainnya ya. Iya. Banyak Udah. banget semua di sini. Di sini feels like home gitu loh Betul. konsepnya. Nyaman banget, jadi betah. Apa aku nggak usah pulang ya? Jangan dong, yang bener aja. Kenapa? Nggak apa-apa lah. Ya udah, kita pamit dulu ya Sobat Setir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dan hari ini kita mau nyetir pakai mobil yang kita udah sewa. Benar, kita lagi di Denmark dan kita akan nyetir ini. Naik ke atas. Bener. Yang pada saat itu Iklan dulu lewat. Kelihatan nggak? mobil Dan listrik. bahkan dia diproduksi itu dari 91 sampai 98. Betul. Gitu. Walaupun Oh, tuh mau ngomong apa?